tentu, karena menurut saya 3 tahun saya mengarungi 3 periode. Menurut saya GPM itu bukan sekedar hanya tempat ormawa, jadi tempat untuk berkeluarga. Minggu kan kita harusnya istirahat ya kalau itunya kemarin tuh kan. Tapi kita dengan semangat kita kan mungkin tiap minggu kita harus pengabdian. Jadi menurut saya yang pertama itu adalah kebersamaannya, kekeluargaan. Karena kekeluargaan di GPM tidak perlu dipertanyakan lagi. Kayak kalau mau, karena saya juga anak rantau, jadi kalau dibilang pulangnya saya selagi saya belum pulang kampung ya waktu saya ke GPM pada hari Minggu. Benar, walaupun Senin sampai Jumat itu capek kuliah, tapi waktu saya pengabdian di hari Minggu bersama teman-teman di GPM itu kayak saya lagi ketemu keluarga baru. Jadi kayak rindunya itu sedikit terobati dan lelahnya itu tidak terlalu terasa gitu. Halo Sobat Mengabdi, balik lagi di podcast GPM kali ini bersama aku Adit. Dan kali ini kita udah kedatangan 2 tamu spesial nih. Halo Kak. Halo. Boleh berkenan dulu? Halo, saya Yudi Safrizal, Kepala Divisi Humas tahun 2021, alumni tahun 2022. Salam kenal semua. Halo Kak. Halo, saya Ferry Sandi, saya Kepala Divisi Humas di tahun 2024 dan baru saja menjadi alumni di tahun 2025. Halo Kak Ferry. Nah Kak, sekarang kira-kira kakak-kakak ini kesibukannya apa nih? Kalau saya, keseharian saya sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Indonesia. Itu saja dari keseharian saya. Mungkin dari Kak Ferry. Kalau dari saya sendiri, karena saya juga baru saja melakukan wisuda di bulan Agustus kemarin, jadi saya sedang mencari pekerjaan untuk saya sendiri sembari mencoba beberapa hal baru. Asik. Nah Kak, sekarang kita mau tanya-tanya nih, boleh gak? Oke nih, pertanyaan yang pertama, boleh dong ceritain awal kakak bisa gabung ke GPM ini gimana? Terus waktu itu apa sih yang bikin kakak kepikiran buat join ke GPM? Mungkin mulai dari Kak Yudis dulu. Jadi awal-awalnya saya masuk GPM itu karena jadi mahasiswa kan harus berorganisasi lah. Jadi mau cari-cari organisasi. Kemarin dapatnya ya alhamdulillah di pengabdian di GPM. Kemarin dulu waktu itu GPM ini kan masih bergabung dengan prokernya BEM Poltek waktu itu. Jadi saya waktu itu jadi masuk di prokernya BEM. Lalu dipecahlah. Jadi kita berdiri sendiri di sekarang ini. Terus lagi pertanyaan tadi. Awal mulai bisa gabung. Awal bisa gabung tuh di tahun 2019. Masih GPM ini masih dalam area Poltek dari si BEM-nya sendiri. Jadi awal mulanya saya ikut bergabung di tahun 2019. Itu tahunannya rombongan Kasafar pada waktu itu, Mbak Zulfa. Lalu Kasafar, Mbak Zulfa mungkin bisa masih kenal dengan saya ya. Terus dari saya. Kak Ferry, boleh gantian? Kalau dari saya awalnya bergabung dengan GPM itu kebetulan salah satu anggota GPM periode 2021 kemarin itu adalah salah satu senior, kakak kelas saya di waktu saya SMA, waktu saya SMK. Jadi waktu saya sudah masuk ke Polsri, beliau menawarkan apakah berminatkah gabung ke organisasi yang bergerak di bidang pengabdian dan sosial ya seperti GPM ini. Awalnya saya ragu karena sebenarnya saya itu ikut organisasi lain, tapi ternyata GPM ini adalah organisasi yang cukup fleksibel. Jadi tidak membatasi walaupun saya mengikuti organisasi yang lain tadi. Jadi itu alasannya. Saya mengenal itu dari selain dari media sosial ya dari kakak kelas saya waktu saya SMK kemarin gitu. Kak Yus. Selanjutnya nih Kak, pertanyaan selanjutnya dari perjalanan kakak di GPM, mulai dari anggota divisi sampai akhirnya menjadi kepala divisi, pelajaran paling besar yang kakak dapat itu apa? Mulai dari Kak Yudi saya.
Jadi awal mula saya masuk GPM itu tergabung di divisi teknologi, di mana divisi teknologi kan yang menaungi sarana dan prasarana Iya. untuk program di desa binaan kita sendiri. Jadi saya bergabung di divisi teknologi. Awalnya saya ikut-ikut program-program dari kreativitas mahasiswa kita yang ada di Polsri ini sendiri. Setelah itu perjalanan di tahun 2021, dia alhamdulillah diamanahkan oleh ketua umumnya untuk menjadikan kepala divisi humas. Awalnya saya ragu untuk mengambil di divisi humas ini sendiri karena menurut saya sepanjang saya melihat di 2 periode sebelumnya divisi humas ini cukup sedikit berat dikarenakan kemarin kan masih bergabung dengan Medinfo-nya sendiri. Jadi menurut saya agak berat untuk mengelola Medinfo dan menurut saya agak sedikit introvert mungkin ya. Jadi kalau humas kan kita harus bergaul dengan istilahnya tuh dengan orang-orang Iya. di luar organisasi kita sendiri kan. Jadi mungkin itu menjadi tantangan terberat bagi saya. Tapi alhamdulillah kemarin tuh disemangatin oleh ketua umumnya sama wakil ketua umum waktu itu yang terpilih. Terus tuh bertanyalah sedikit sekitar sekeliling teman-teman sendiri bagaimana untuk ambil peluang ini sendiri. Jadi alhamdulillah mereka kemarin menguatkan, meyakinkan saya untuk mengambil jadi bagian dari kepala divisi humas ini sendiri. Jadi kemarin saya coba menjawab juga tantangan diri saya sendiri, mencari juga pengalaman tentunya. Terus alhamdulillah kemarin juga setelah menjalani divisi humas, menjadi kepala divisi humas ini sendiri, ternyata seru juga menjadi kepala divisi humas. Ketemu dengan orang-orang baru, orang-orang luar juga kan. Jadi meningkatkan maksudnya tuh skill dalam segi mungkin dari keluar area zona nyaman mungkin ya. Jadi kemarin dituntaskan, alhamdulillah tuntas, musyawarah besarnya selesai di kepala divisi humas ini sendiri. Mungkin dari Kak Ferry pengalamannya. Boleh tepuk tangan dulu dong buat pengalaman Kak Yudis. Oke, lanjut Kak Ferry. Pertanyaannya tadi perihal pengalaman dari anggota hingga menjadi Iya. kepala divisi humas. Kalau pengalaman yang sangat berarti dan yang sangat berbekas di diri saya sendiri itu selama saya di GPM, untuk kebersamaan dan kekeluargaan di GPM itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu juga yang menjadi alasan saya bertahan dari awalnya hanya anggota hingga mendapatkan kepercayaan menjadi kepala divisi humas di GPM ini sendiri. Bagi saya GPM itu juga sudah bukan sekedar organisasi tapi sudah menjadi keluarga dan rumah tempat kembali gitu. Jadi itu yang bikin saya itu untuk di GPM itu benar-benar memiliki kesan tersendiri, terlepas banyaknya organisasi lain yang saya ikuti, tetapi sudah pasti GPM memiliki kesan dan tempat tersendiri di hati saya. Bagi saya seperti itu sih. Mungkin itu saja dari saya. Buat Kak Ferry. Nah, selanjutnya nih Kak. Kalau harus ngejelasin GPM cuman pakai 3 kata, kakak-kakak bakal pilih kata apa aja dan kenapa? Mulai dari Kak Yudis. Oke, 3 kata menurut saya untuk GPM ya. Kebersamaan. Ya. Tentu, karena menurut saya 3 tahun saya mengarungi 3 periode. Menurut saya GPM itu bukan sekedar hanya tempat ormawa, jadi tempat untuk berkeluarga. Maksudnya tuh tiap minggu kan kita harusnya istirahat ya kalau itunya kemarin tuh kan. Tapi kita dengan semangat kita kan mungkin tiap minggu kita harus pengabdian. Jadi menurut saya yang pertama itu adalah kebersamaannya. Terus yang kedua semangat tentunya karena kita kerjanya di hari Minggu yang harusnya weekend, yang harusnya kita harus refresh lah ya. Tapi menurut saya dengan GPM itu menimbulkan untuk menyemangatin diri kita untuk di hari Seninnya nanti menurut saya ya. Terus tuh yang ketiganya terus mungkin cinta. Mungkin cinta ya, karena kalau sudah tercemplung ke GPM akan terasanya namanya kebersamaannya, semangatnya, terus terakhirnya itu ya cinta tadi menurut saya. Oke, itu mungkin dari saya. Kak Ferry. Kalau dari saya 3 kata untuk GPM itu yang pertama seperti yang saya sebutkan tadi, kekeluargaan. Karena kekeluargaan di GPM tidak perlu dipertanyakan lagi, kayak
Kalau mau, karena saya juga anak rantau, jadi kalau dibilang pulangnya saya selagi saya belum pulang kampung ya waktu saya ke GPM pada hari Minggu. Benar, walaupun Senin sampai Jumat itu capek kuliah, tapi waktu saya pengabdian di hari Minggu bersama teman-teman di GPM itu kayak saya lagi ketemu keluarga baru. Jadi kayak rindunya itu sedikit terobati dan lelahnya itu tidak terlalu terasa gitu. Terus yang kedua, kata yang kedua itu keikhlasan. Eh, karena banyak sekali rekan-rekan saya dan yang memberikan contoh, dan senior-senior saya yang memberikan contoh bahwa yang terutama selama pengabdian itu keikhlasan. Karena di sini kita belajar memberi sebanyak-banyaknya dan seperti yang sedikit disinggung Kak Yudis tadi, menimbulkan cinta dengan memberi. Kayak kita mengajar dengan penuh keikhlasan, kita membantu dengan penuh keikhlasan, itu yang akhirnya menimbulkan cinta tersendiri lah di kita, menimbulkan rasa nyaman. Dan untuk kata yang terakhir itu seru atau have fun lah, karena setiap pengabdian, bukan hanya pengabdian, setiap ada kesempatan untuk kumpul di luar pengabdian atau di kegiatan-kegiatan lain, tidak ada kata lain selain seru. Pasti ada cerita di setiap pertemuan yang ada di GPM, entah itu sekedar rapat untuk pengabdian atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Pasti seru, pasti berkesan, dan pasti selalu indah untuk dikenang. Oke, mungkin itu saja. Oke, teman-teman boleh tepuk tangan dulu. Nah, Kak, buat pertanyaan selanjutnya nih, momen atau tantangan paling berkesan apa yang masih diingat sampai sekarang? Oke, momen dan tantangan ya. Mungkin kalau dari saya, momen yang tidak bisa dilupakan saya itu, karena kan saya masuknya dari tahun 2019, 2020 sampai ke 2021. Jadi pengabdian kami itu kan di Pulau Salanama, di mana Pulau Salanama itu kami menyeberang untuk ke pulaunya sendiri. Jadi pada waktu itu momen dan tantangan itu karena kami harus nyebrang dan melalui Sungai Musi. Waktu itu jadi naik perahu ketek, kalau itu jadi yang berisikan 3-4 orang, jadi itu menjadi tantangan karena kan perahunya kan sedikit kecil, jadi itu menjadi momen dan tantangan kami. Tapi itu seru bagi saya karena adrenalinnya juga, terus tuh apa namanya tuh bisa kembali ke alam lah istilahnya tuh kan. Itu masih wilayah Sumsel, Kak? Masih tidak, itu udah masuk Banyuasin, itu di wilayahnya Mariana, kalau teman-teman sekalian tahu di Mariana. Terus mungkin tantangan saya mungkin menjadi kepala divisi humas kemarin tuh pada waktu itu ya, karena saya waktu itu sempat meragukan untuk mengambil menjadi kepala divisi humas, karena humas kemarin karena masih bergabung dengan Medinfo, jadi saya sempat ragu karena nggak ada basic untuk yang namanya mengedit ataupun segala macam tentang Medinfo lah ya kemarin tuh. Jadi itu membuat saya menjadi tantangan tersendiri buat saya. Terus tuh karena juga saya harus menghandle anggota humas kayak gitu kan, bagaimana untuk berperan aktif untuk di divisi saya sendiri. Terus bagaimana untuk setiap anggota ini saya sendiri itu jika mungkin nanti keluar dari divisi humas mendapatkan output dari divisi humas ini sendiri, atau mungkin setelah keluar dari GPM atau tamat dari GPM ini kan anggota saya mungkin dapat skill dari divisi humas, baik itu divisinya baik di internal maupun eksternalnya sendiri maupun di bagian Medinfonya sendiri. Karena saya berpikir, menurut saya anggota saya yang sudah masuk divisi humas harus bisa memberikan outputnya, mengeluarkan outputnya dari divisi humas sendiri. Itu membuat saya menjadi tantangan ketika saya menjadi kepala divisi humas. Menjadi kepala divisi humas pun ada pro dan kontranya sendiri, baik dari keanggotaan yang di luar divisi humas maupun divisi humas. Menjadi tantangan juga sebenarnya, sebagai kepala divisi harus mendengarkan seluruhnya, dari aspirasi dari ataupun dari anggota ataupun permintaan-permintaan dari sesama kita pengurusnya sendiri. Itu mungkin dari tantangan saya sendiri selama menjadi kepala divisi humas dan selama saya ikut GPM di pengabdian di Pulau Salanama ini sendiri. Mungkin itu saja dari momen yang tidak saya terlupakan di GPM. Sampai hari ini pun saya ikut juga memantau
ikut melihat kegiatan GPM dari prodi-prodi selanjutnya setelah saya sendiri. Karena menurut saya sekarang GPM sekarang mungkin lebih oke, lebih lebih wow lagi sekarang. Ada podcast. Dulu di zaman saya mungkin di podcast mungkin belum bisa terrealisasi kan. Mungkin hari ini sudah terrealisasi. Alhamdulillah, semangat untuk GPM sendiri. Mungkin itu saja dari saya sendiri. Semenjak jadi kepala divisi itu jadi nggak introvert lagi gak? Mungkin nggak introvert tapi sedikit mengurangi. Alhamdulillah, mungkin bisa bergaul lah dengan orang-orang luar mungkin kan. Sebenarnya nggak introvert. Tapi mungkin karena ketemu orang baru aja mungkin ya agak kaku aja ya mungkin ya, itu saja. Jadi membuat gimana ya cara menghandle ketemu orang baru itu aja. Karena kan kita divisi humas kan, apalagi di zaman saya itu sering yang namanya turun ke jalan, artinya bukan demo ya. Turun ke jalan ini artinya apa namanya tuh? Galang dana. Karena waktu itu di tahun 2021 itu transisinya COVID juga. Jadi jangan, bukan bencana sih. Maksudnya tuh Tantangannya. ya tantangannya sendiri kan, karena saya harus apa namanya mewakili GPM untuk konsolidasi ke organisasi-organisasi lainnya, harus apa namanya tuh turun ke jalan juga kan, kita bergabung juga dengan organisasi lainnya karena orang baru juga, jadi mungkin sedikit itu juga jadi bagian dari humas. Karena menghandle juga bantu ketua umumnya untuk membantu anak-anak biar anak-anak yang di GPM yang turun ke jalan itu maksudnya tuh aman, tidak ada kendala. Karena kita turun ke jalan kan banyak namanya tuh mobil, kendaraan bermotor dan lainnya, itu menjaga kenyamanan dan keamanan dari anggota ini sendiri pulang dengan selamat semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Wah, keren nih. Mungkin boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Dari pengalaman Kak Yudis tadi bisa kita jadiin penyemangat nih buat anggota kita sekarang untuk menjalani kegiatan GPM. Selanjutnya Kak Ferry. Kalau momen yang paling berkesan bagi saya sendiri, kebetulan sekali berhubungan sama Kak Yudis itu sendiri. Jadi gini, di awal-awal tahun pertama saya masuk ke Gerakan Polstri Mengabdi itu sendiri, jadi saya itu sudah bergabung ke divisi humas. Kan kita ini di pengabdian itu ada sistem piket gitu kan, sistem piket humas. Jadi untuk bagian dokumentasi sudah ditentukan. Kalau kemarin kan Medinfo sama humas itu gabung. Jadi mungkin bukan Medinfo tapi humas saja bisa menggantikan Medinfo itu kan. Jadi ada waktunya kemarin itu saya tuh masuk ke bagian Medinfo. Kebetulan Kadip dan Sekdip Medinfo itu berhalangan hadir karena lagi magang atau ada acara keluarga mereka kemarin tuh. Pokoknya kalau nggak salah ada yang magang di luar Palembang sama ada yang acara keluarga. Jadi karena yang bisa hadir saya sendiri, Kak Yudis ini datang gitu kan, melihat waktu melihat kami pengabdian. Jadi di situ karena saya sama sekali tidak mengerti perihal Medinfo, ditanya-tanya sama Kak Yudis perihal Medinfo, kayak saya yang baru saja menjadi mahasiswa di Palembang ini merantau ini merasa kayak dimarahin. Jadi kayak terjatuhlah air mata. Jadi saya sedikit menangis di situ, kayak kok aku kena marah sih, kan aku baru gabung gitu kan, kayak aku kan belum tahu apa-apa di situ, kayak mempertanyakan itu. Tapi ternyata Kak Yudis malah jadi bingung karena niat Kak Yudis sebenarnya bukan marah. Kak Yudis tuh kayak mempertanyakan, kayak ngasih, harusnya karena Medinfo itu ada di bagian humas, walaupun bukan di, saya nggak tergabung di Medinfo, seharusnya saya juga sedikit lebih tahu. Jadi yang diinginkan Kak Yudis tuh, saya tuh nggak monoton belajar di satu hal saja, tapi bisa menghandle hal lain karena masih di divisi yang sama. Itu penjelasan yang kemarin sedikit banyaknya diberikan oleh Kak Yudis. Dari sanalah saya merasakan, walaupun awalnya saya merasa kena marah, tapi begitu saya menangis itu kayak BPH yang lain di periode waktu itu kayak langsung datang gitu, kayak justru ngasih support dan sejenisnya. Jadi kayak justru menjadi momen yang sangat berkesan. Dari awalnya saya menangis itu justru menjadi emosional support yang membuat saya itu bertahan di GPM hingga sekarang. Itu lagi yang membuktikan bahwa kekeluargaan di GPM ini tidak perlu dipertanyakan. Sebenarnya tidak ada adegan marah-marahan di GPM. Justru Kak Yudis itu sebagai istilahnya pendahulu saya, hanya ingin saya itu melakukan yang terbaik gitu dah. Jangan sampai kayak
kesempatan ini nggak mungkin datang 2 kali. Jadi selagi ada, kita itu harus memaksimalkan kesempatan yang ada gitu. Itu sih. Tepuk tangan dulu. Ya, mungkin itu saja deh dari saya sendiri. Mungkin sedikit klarifikasi ya moderator ya. Boleh. Jadi pada waktu itu kenapa bukan sedikit agak emosional ke siapa namanya? Very Ke Ferry karena pada waktu itu kan Kadip sama Sekdipnya lagi izin. Jadi kok ini anggota humasnya kok nggak ada report kayak gitu kan. Malah yang reportnya ini divisi lain. Jadi itu membuat saya mempertanyakan kok ada anak divisi humas kok nggak ada report kayak gitu kan, karena kan ini tugasnya si divisi humas sih nge-report, ngebuat apa namanya tuh konten istilahnya tuh kan pengabdian. Makanya agak sedikit kesel karena kan ini bagian job desk humas kok diambil oleh job desk divisi lain, padahal kan ada divisi humas. Kenapa enggak divisi humas saja yang berperan aktif, karena kan kebawa nih. Saya pernah jabat sebagai Mungkin kebawa pernah ngejabat karena pemikiran saya dulu tuh divisi humas nih harus serba bisa dari dalam segi internal dan eksternal ataupun dalam segi media info. Karena kepingin saya tuh anak-anak si divisi humas tuh ketika mereka nanti periode selanjutnya, ketika mereka udah tamat mungkin ada yang berpikir mau pindah divisi lain, ada nih output yang mereka ambil dari divisi humas ini sendiri. Itu mungkin sedikit klarifikasi dari saya ya. Oke, mungkin itu so sorry nanti ya pada waktu itu ya. Kayaknya sangat bekas ya. Iya. Trauma ya Kak ya. Alhamdulillah. Justru lebih memberikan kedekatan emosional lah sama. Jadi diamanahkan lagi kepada divisi humas kita. Justru dengan kejadian itu malah dapat kesempatan menggantikan Kak Yudi sendiri. Iya, menggantikan tahta Kak Yudis. Oke, terima kasih buat Kak Yudis dan Kak Ferry atas sharing-sharing pengalamannya kemarin selama di GPM. Semoga bisa menginspirasi teman-teman kita yang menonton podcast ini ya Kak. Oke. Baiklah, sebelum kita tutup, boleh kita tagline dulu nih Kak. Boleh. GPM 2025 menginspirasi setulus hati. Menginspirasi setulus hati dari Polsri untuk negeri. Yeay.